Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitas, diberkahi segalanya min ya rabbal alamin. Baik yuk teman-teman, kita ngobrol-ngobrol tentang Pi Network lagi. Ini Pi Network, saya ada rangkuman sedikit tentang acara token 2049 di mana? Singapura ya. Di Singapura. Nah, ini saya ada catatan dikit, beberapa gabungan rangkuman dari informasi yang saya dapat setelah presentasi penting ya, Dr. Cheng Diao-Fan di token 2049 Singapura. Nah, memang timbul pertanyaan tuh, bahkan sebelum mulai juga banyak yang nanya ya. Itu gimana katanya, tentang acara di sana, apa pengaruhnya bagaimana ke PI dan lain sebagainya. Beberapa pionir ngajuin pertanyaan begini, nomor satu. Mengapa dokter Fan tidak berbicara tentang GCP katanya? Wah, beberapa pionir kembali merasa kecewa. Oke, wajar ya. Ini bagi yang benar-benar fanatik kepada GCP. Kemudian yang kedua, mengapa para pemimpin GCP tidak mewakili atau tidak hadir di acara tersebut ya, atau di konferensi tersebut? Nah, ini yang pertama teman-teman. Nah, ini sebelum kita ngobrolin masalah apa aja di sana ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah dari awal kali ya pembuatan pembentukan Project Pi ini sebenarnya bukan hanya Pi aja sih. Ya yang ini juga sama sih, kalau teman-teman yang punya jam terbang ya di dunia kripto, tahulah proyek-proyek kripto ya. Ya peran tim inti ini kan, apalagi ya terkait nilai Pi ya, itu tidak membuat nilai ya, jadi apa ya, rata-rata kan proyek kripto ya memang begitu ya teman-teman ya, dan aturannya juga memang begitu. Jadi untuk para developer juga tidak boleh ya, di dunia kripto itu kan untuk developer tidak boleh membuat harga. Tidak, kalau seperti itu bisa kacau ya, gagal dan memang tidak disetujui, itu tidak sehat gitu loh. Jadi semua, jadi bukan hanya Pi saja. Kalau teman-teman bisa cobalah search aja yang lain ya, project-project yang lain sampai saat ini, baik itu project yang sudah listing ataupun masih berjalan, mana ada developer yang menentukan harga? Enggak ada lah. Semua komunitas, semua supply and demand-nya yang menentukan nanti. Nah, semua ada di bursa, ketetapan akhir ada di bursa listing ya. Seperti itu yang harus kita pahami dulu. Jadi nggak ada. Nah, untuk masalah fokusnya acara konferensi token 2049 ini, kontribusi Dr. Fan ini kan sebenarnya memang dia sebagai ahli komputer ya, ilmuwan komputer yang bisa menghubungkan antara komputer dengan manusia. Nah, bagaimana ini memang para ahli yang diundang ke sana sebagai pembicara ini adalah para ahli tentunya ya, para ahli teknologi, kepala-kepala teknologi. Jadi bukan serta-merta project datang ke setiap acara seperti itu tuh akan benar-benar ada penentuan harga lah apalah segala, nggak ada gitu loh. Jadi panel di sana diskusinya ya fokus pada instrumen keuangan, strategi investasi ya, DeFi ya, DAO dan lain-lain, desentral, Web3, yaitu teknologi semua, blockchain yang dibahas kan itu. Jadi perkembangan teknologi, jadi agar semua, baik itu investor ataupun pengembang ya, yang memang bergelut di dunia kripto itu mereka bisa melihat, mereka akan mengambil jalan posisi project yang mana. Misalkan di sana ada investor atau ada pengembang, oh ya, gue akan ngembangin project gue, aplikasi gue di sini aja nih, blockchain ini nih, dengan menggunakan tokenisasi yang sudah ada, yang sudah jadi, yang diusung oleh developer ini. Udah gue join di situ aja deh, aplikasi gue di situ misalkan. Nah, itu kan dari acara-acara seperti itu teman-teman. Dari waktu yang lalu di Bali kan, kalau untuk Indonesia rata-rata di Bali diadainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu semacam kayak kalau untuk konvensional kayak pameran lah, pameran teknologi, pameran elektronik di Jakarta ya. Itu kan expo elektronik, baik itu otomotif, itu kan selalu ada ya, tidak jauh sama ya, kripto seperti itu sama. Jadi ada ada konferensinya mereka, ada acara besarnya seperti itu. Nah, ini kalau untuk kemarin itu di Singapura ya, namanya judulnya adalah token 2049 kan gitu ya. Oke,
Kemudian apa sih sebenarnya yang nah teman-teman kan banyak nanyain yang disampaikan dokter Van penjelasannya apa aja sih. Nah coba kita ini ada rangkumannya sedikit ya, mudah-mudahan bisa kasih gambaran ke teman-teman. Kalau pengen detail ya coba di searching lagi lah sendiri masing-masing ya. Nah ini memberikan perhatian pada janji awal blockchain. Jadi yang dijelasin itu karena memang dia sebagai ahli komputer, artinya dia menjelaskan. Walaupun memang di sana menjelaskan tentang proyeknya yaitu Pi Network, tetapi lebih menggiring kepada pemahaman teknologinya gitu loh, tentang blockchain. Perhatian kita berfokus pada blockchain dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya atau benefitnya itu bagaimana adanya Project Pi ini, ya ini memberdayakan individu daripada institusi. Jadi kayak model misalkan adanya PF sekarang dan sebagainya. Jadi setiap individu bisa membuat aplikasi ya di Pi Network. Jadi tidak melulu institusi-institusi yang besar, tidak melulu itu, bahkan justru akan memperlambat. Artinya tujuannya ke situ. Ya buktinya kan walaupun diserahin ke masyarakat luas juga kan tidak cepat-cepat amat ya kan. Bahkan ya wah banyak yang sangat-sangat uring-uringan ya, artinya gitu ya. Karena memang pertumbuhan nilai value ini ya organik. Artinya tidak apa namanya? Yaitu kan tadi berhubungan dengan tidak ada penetapan ya, untuk developer kripto apapun tidak ada penetapan kan, seperti itu. Baik itu apa namanya project yang memiliki banyak utilitas ataupun tidak. Di sini Cheng Daopan juga membahas masalah nilai apa namanya jangka panjang, artinya bukan nilai yang ditentukan tetapi yang berkelanjutan dari hasil apa, dari hasil adanya utilitas. Jadi bukan spekulasi jangka pendek, karena rata-rata kan kripto memang notabene ya rata-rata memang spekulatif ya. Di sini juga Cheng Daopan menjelaskan tentang membangun internet yang berpusat pada pengguna. Nah, karena memang dia ahli komputer, bagaimana caranya apa namanya menyambungkan teknologi komputer dengan manusia. Ini artinya ya digitalisasi human ya, digitalisasi human. Jadi artinya menghubungkan dengan perantara teknologi blockchain antara komputer ya, antara teknologi komputer dengan manusia gitu. Jadi ya karena beliau ahlinya kan, ahlinya diundang seperti itu. Kebetulan memang kita ada project yang digarap, yang dibuat oleh Dr. Cheng Daopan dengan Nicholas, yaitu Pi Network kan, seperti itu ya. Dan di sana juga menyoroti masalah penggunaan utilitas ya di dunia nyata. Jadi yaitu yang dijadikan sebagai pondasi nilai. Karena memang dari awal juga kan visi misi untuk Pi Network ini kan lebih kepada apa? Lebih kepada utilitas. Jadi produk dan jasa. Jadi lebih kepada produk dan jasa itu. Nah, kalau masalah spekulasi ya, spekulasi dengan utilitas nyata ini sepanjang sejarah kripto, satu hal yang mendominasi memang di dunia kripto seperti saya bilang ya spekulatif ya, spekulasi harga. Rata-rata kan memang seperti itu. Jadi orang-orang kan beli koin gitu, dengan harapan ya dia jual ketika harga tinggi, jual untung gitu kan. Seperti itu rata-rata memang seperti itu ya. Itu klasikal, artinya konvensional ya, ya tradisional, artinya pola pikir yang memang notabene pengguna-pengguna kripto yang memang dia apa namanya hobi spekulasi kan. Udah gue buy sekarang nih. Nah, tunggu pam, kalau pam oke. Gua sell dah kan gitu ya. Nah, Dr. Van ini berpendapat bahwa pola pikir ini mengalihkan perhatian dari tujuan dan potensi kripto yang sebenarnya. Jadi apa namanya developer Pi ini berpikir bahwa ini sebenarnya tujuan daripada kripto ini bukan begitu. Fungsionalitas daripada lahirnya adanya kripto itu bukan begitu. Ini lebih kepada apa? Mata uang apapun kan harus berkelanjutan, bukan hanya spekulatif gitu. Ia harus jadi harus memiliki nilai untuk dunia nyata. Nah, utilitas inilah yang diusung oleh Pi Network. Itu yang akan membuat jangka panjang. Nah, makanya kan timbul pertanyaan, bisakah saya membeli cangkir kopi dengan koin kripto? Ya, misalkan contohnya, bisa nggak? Lu punya kripto banyak, ya nggak? Coba bisa nggak buat beli kopi? Nah, pertanyaan sederhana lah dari masyarakat awam, misalkan seperti itu. Nah, sekarang gini, gue punya komunitas nih, bisa nggak?
komunitas gua apa namanya terhubung dengan sebuah aplikasi. Wah, misalkan kayak gitu ya. Jadi memang sudah banyak. Artinya sekarang kan teknologi udah modern, apa sih yang nggak ada, yang nggak bisa ya. Kemudian bisakah saya menukarnya dengan layanan atau barang digital, ekosistem yang berkembang? Misalkan artinya begini, gue punya koin nih, bisa nggak kalau buat bayar tukang pijet misalkan? Percuma gue punya banyak koin tapi nggak tetap aja yang dipakai rupiah, tetap aja dipakai dolar, tetap aja yang dipakai euro misalkan. Punya banyak koin gue nggak usah ribet lah gue nuker-nuker misalkan di bursa segala macam, udah bayar pakai ini, bisa nggak? Nah, rata-rata sejauh ini kan memang belum bisa dan belum masyarakat secara keseluruhan di dunia. Nah, ini yang diusung oleh apa yang menjadi visi misi Pi Network ini, artinya apa? Ketika orang butuh sesuatu itu tidak perlu ribet lagi, tidak perlu repot lagi. Artinya dengan unit itu sendiri, dengan produk itu sendiri. Artinya kan koin Pi ini kan sebuah produk. Produk tukar dengan produk, produk tukar dengan jasa, kan gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, ini memasyarakatkan seperti itu, mengarah atau menggiring ke arah seperti itu kan nggak gampang. Nggak cukup lah setahun, 2 tahun, 3 tahun belum tentu. Sekarang kan udah 6 tahun ya. 6 tahun masuk ke 7 kan ya apa ya, masih belum terlalu memasyarakat juga. Orang banyak yang awam aja. Awam juga kan, artinya masih masih kita pasti nemuin lah di masyarakat kita ya, di tetangga atau di mana, ketika teman-teman bertemu, emang apa sih Bitcoin? Emang buat apa gunanya? Emang bisa buat bayar anu misalkan. Banyak kan kayak gitu ya. Artinya belum nyampai informasi tentang kripto, tujuannya dan sebagainya belum nyampai. Nah, memang keinginan Painet itu seperti itu, meluas masyarakat, adopsi total global dan bisa digunakan. Sebenarnya kalau berbicara masalah tujuan seperti itu, semua pengembang juga pengennya sama begitu. Namun kan kadang-kadang apa namanya terbatas apa, atau mungkin ada pengembang yang memang mereka nggak mau pusing, gue fokus di game aja. Jadi lu beli pedang, lu beli apa di game yang lu mainin, yang gamenya udah kerjasama nih, developer game udah kerjasama sama gua, tokennya gua, yang pengembangnya dia, lu yang beli nih, gitu kan. Artinya gitu, sebab lu konsumen beli token ke gue, nanti lu bisa main game yang ono noh, lu bayar noh, lu belum butuh pedang lebih tajam, bayar pakai beli dulu kayaknya ke gua. Kasarnya begitulah ya, kasarnya begitu. Artinya ya rata-rata sih yang saya tahu pengembang rata-rata memang pengennya adopsinya meluas ya begitu. Akhirnya ketika adopsi meluas di utilitas yang mereka libatkan, itu akan grow up sendiri value-nya gitu teman-teman. Artinya kita harus paham pelibatan utilitas itu pengaruhnya kemana. Jadi jangan dulu berbicara, makanya kan dari awal saya bilang, ingatlah pondasinya adalah produk dan jasa. Tujuan dari Pi ini udah itu simple kok, basically itu ya. Kalau itu sudah tercapai maksimum ya, value artinya grow up sendiri. Jadi nggak usah ada berpikir menunggu-nunggu lagi penentuan apa saja. Basicnya ada harga yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu udah ada di bursa, udah itu titik gitu loh. Nah, kalaupun masalah tadi berhubungan dengan spekulasi, kalau memang hobi spekulatif ya sudah. Tapi gini, spekulatif itu kan tipis hubungannya dengan ritme waktu. Artinya kita buy di jam 2.30, sell jam 2.45, profit berapa, kan artinya gambling, spekulatif, trading seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita harus paham pemilahan atau bedanya antara orang yang trading atau spekulatif, bermain spekulatif dengan investasi. Kalau investasi beda. Misalkan contoh begini, sekarang harga Pi berapa? Ya udah kita investasi, kita beli 2 juta misalkan. 2 juta rupiah dalam bentuk koin Pi, kita simpan, kita tabungkan. Kita nanti akan gunakan mungkin untuk anak kita ketika mau kuliah, misalkan anggap 2-3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Udah simpan aja, itu namanya investasi. Kayak kita beli rumah, beli tanah ya. Kan nggak mungkin kita beli rumah jam sekian, jual jam sekian, ya itu namanya hanya sekedar perantara palingan. Bukan investasi kan gitu ya. Gitu kalau nggak salah teman-teman kan ya. Oke. Kemudian mata uang fiat yang kita tahu itu kan mendapatkan stabilitasnya dari utilitas ya, sama transaksi harian itu akan jadi karena memang kan kalau masalah di tiap negara ya udah punya fiat sendiri lah, karena memang sudah ada regulasinya ya. Nah,
Untuk masalah uang kripto ini sebenarnya yang diharapkan oleh para pengembang ya, bukan hanya dari developer Pineapple yang saya tahu ini harus berevolusi ya, melampaui spekulasi untuk menjadi alat tukar pada ekosistem yang menjadi ekosistem yang ada di dunia ini, ekosistem. Jadi misalkan gini, kecuali memang developernya yang membatasi, dia hanya sektor game, ya sudah dia hanya game. Dia hanya sektor musik, ya udah berarti fungsionalitasnya di sektor musik. Tokenisasinya hanya di medsos, ya sudah kan ada tuh yang XME itu kan medsos. Kemudian ada lagi apa, banyak banget medsos ya, artinya begitu. Jadi tergantung. Nah kalau untuk Pi Network memang di sini global, barang dan jasa, artinya barang dan jasa kan seluruh dunia juga memang terbalut dengan dua hal itu paling terbesar kan gitu. Itu yang artinya jangan sekarang udah stop ya. Jadi saya harap teman-teman, yuk kita mari berpikir rasional, kita berpikir realistis. Memang aturannya begitu di dunia kripto, nggak ada penentuan harga, nggak usah ditunggu-tunggu penentuan harga, salah itu. Mohon maaf banget saya bukan ngajarin, tapi nggak ada sejarahnya, nggak ada ceritanya, nggak ada istilahnya ditentukan gitu loh. Dari zaman bahula juga nggak ada. Jadi ketika muncul di bursa nih listing misalkan, mau ini value-nya gede, ini kecil segala macam, beda-beda. Ini yang tiba-tiba gede nih, di atas $10 atau di atas $20. Artinya itu bukan penentuan, tapi karena itu pengaruh dari supply and demand-nya. Kemudian berhubungan dengan jumlah daripada adopsinya, itu akan membentuk harga nanti. Sehingga ketika muncul di bursa listing ya, value-nya akan berbeda. Ya, total supply-nya berapa ya, kemudian komunitasnya berapa banyak, demand-nya bagaimana ya, likuiditasnya bagaimana, itu akan berpengaruh banyak sekali ya, elemen-elemen yang harus kita perhatikan untuk pembentuk sebuah nilai. Utilitasnya juga ada nggak? Kalau utilitasnya nggak ada, nah itu biasanya sesaat nilai, walaupun ada besar, mungkin dari orang yang berani banyak spekulatif aja, atau mungkin permainan investor saja supaya naik tinggi gitu harganya, langsung ada kan, banyak lah permainan-permainan seperti itu ya. Jadi penting juga untuk dipahami teman-teman, acara seperti token 2049 ini berfokus, konvensinya berfokus pada teknologi ya, infrastruktur, inovasi, serta strategi investasi tradisional tentunya, dan tidak melibatkan penetapan harga di sana. Nggak ada, itu acara umum, acara besar, acara global gitu loh. Jadi nggak ada penetapan, nggak ada. Misalkan penetapan untuk proyek apa, nggak ada. Jadi proyek pun yang hadir di sana hanya mempromosikan secara umum saja gitu. Jadi ekspektasi untuk mendapatkan nilai harga pi, atau mungkin bukan hanya pi saja, ada proyek apa di sana, simpatisannya wah ini bakal begini-begini, nggak juga gitu loh. Jadi salah ya. Jadi kalau berpikir seperti itu ya memang sebuah kesalahan cara memandang, cara menilai, dan cara berpikir. Nih untuk mata uang kripto tradisional juga kita membahas harga karena bursa ya, lagi-lagi bursa kripto yang sudah ada di bursa itu, yaitu harga real lah di bursa ya. Jadi nggak ada penentuan sebelumnya apapun itu, yang misalkan kayak model apa, garapan Grace ya kan, gede banget kemudian turun, kemudian banyak kan garapan airdrop ya, baik yang extension ataupun yang non extension, atau aplikasi, atau hanya sekedar via website dan sebagainya. Itu kan banyak banget ya, tapi tidak ditentukan serta merta ya. Nah ini kemudian pembaruan yang inovatif untuk ekosistem Pi Network nih yang harus kita ketahui. Ini informasi terbaru ya, ini saya rangkum juga. Ini VDEX, bursa terdesentralisasi, kemudian full ya, likuiditas, kemudian alat pembuatan token. Nah di sini menarik, ada bagi developer yang membuat token itu bisa join ya, bisa mulai masuk ke testnetnya Pi Network untuk saat ini karena sudah live. Jadi misalkan contoh, saya bikin anggaplah token namanya CRP-CTH misalkan, atau ARO20. Oke, saya daftar di sana, saya buat, bisa. Ini udah mulai masuk ke testnet, jadi membuka di sana ya. Di sana ada VDEX-nya, desentralisasi exchanger ya, sudah mulai ke sana ya. Sebenarnya sih kalau ngelihat project yang lain, kadang-kadang saya juga kok ini bisa cepet gitu loh, ini sekian-sekiannya, tapi ini ada apa itu kok lambat banget gitu kan ya. Kalau itu saya bukan pengembang, saya nggak tahu, karena memang kalau
kita kan dari dulu juga mempelajari masalah urusan tujuan lahir bagaimana, untuk apa, prosesnya seperti apa, bagaimana, potensinya sebatas itu saja. Tapi kalau masalah kok ini bisa cepat, kok ini lambat banget sih bertahun-tahun, ya jangan tanya saya, tanya saja developer. Begitu ya. Tujuannya buat apa kan kita nggak tahu. Ya artinya ya kita hanya bisa menganalisa, memperhatikan, mengikuti seperti itu aja. Ya jadi kok ya next lah akan terbukti mungkin ya 2030 lah akan terbukti nanti bagaimana ya effortnya ke kita. Kemudian berikut yang dapat dilakukan oleh para pionir ya dengan pembaruan terbaru dari Pi Network yang ada di dashboard juga kan. Ini yang pertama, tukar token ya sudah mulai ada, nanti dipersiapkan karena memang itu menjelajahi mekanisme DeFi ya, desentralisasi finance. Kemudian bisa kita sebagai pengembang nih yang buat token bisa nambah, hapus likuiditasnya dengan tes Pi ya, dengan tes Pi. Jadi ada testnet ya Pi. Kemudian bisa buat atau uji token Anda sendiri ya, kalau yang pengembang di sana diuji membuat dan sebagainya ya. Kalau di Web2 dulu kan banyak tuh platform-platform yang kita hanya modal, misalkan anggaplah modalnya bentuknya BNB. Kalau memang mau jaringan BNB ya udah BNB, kalau dirupiahin modalnya 4 juta misalkan, udah terima beres, kasih aja nama segala macam. Itu ada pengembang yang menerima jasa seperti itu. Kita pengen punya token, ada cuman berapa ini juga jadi gitu, berapa menit juga jadi ya. Makanya banyak yang ya token-token sampah yang akhirnya cuman keluar sebentar ya, makanya ujung-ujungnya tokennya juga scam kan gitu. Nah itulah, cuman kalau ini makanya dipayungi oleh Pi Network. Kemudian yang keempat, bangun dan bereksperimen dengan antarmuka DEX ya. Sesungguhnya artinya gini, di sini untuk pengembang bisa eksperimen, bisa membangun ya, bisa. Jadi pelibatannya itu kan ada domain, ada app, CP apps ya, kemudian ada tokenisasi sekarang. Wow, lengkap ya. Jadi ada aplikasi, ada domain, ada tokennya juga ya, ya. Jadi lingkaran token itu, token apapun, kayak model kita kalau ingat Sidra itu kan ada banyak token-token yang ngikutin Mas Sidra tuh. Pengembang-pengembang token itu masuk. Nah, sekarang Pi nih. Pi baru buka, baru masuk. Mas Sidra udah dari tahun kemarin kan. Nah, kemudian ada yang memang dengan developernya sekali keluarin 3 token dalam satu aplikasi, dalam satu project dia langsung ada 3 misalkan. Ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau nanya ke saya, terus gimana Bang Arul? Kok Pi Network lambat banget sih? Hari gini baru ngebuka untuk DeFi sama pengembang sama DEX-nya. Yang lain udah kemana tahu? Ya jangan tanya saya. Saya nggak tahu proses di sana seperti apa dan bagaimana, tujuan mereka juga bagaimana, saya nggak tahu. Gitu loh. Itu salah alamat kalau nanya saya. Ini kan artinya proses yang kita ikuti Pi Network baru sampai sini gitu loh ya, seperti yang saya tadi sebutkan. Nah, mengapa hanya di testnet? Katanya untuk mendidik para pionir menyempurnakan proyek dengan aman, mempersiapkan DeFi mainnet dengan Pi asli. Jadi artinya ketika mainnet Pi asli, mainnetnya daripada DeFi nanti sama DEX-nya itu baru gunakan Picoin asli ya. Kalau misalkan kita punya stok Picoin asli, nah sekarang untuk uji coba pakai Pi testnet, ada dibuka testnetnya untuk para pengembang ya, ataupun mungkin untuk pribadi-pribadi yang paham ya untuk teknologi blockchain, silakan aja, nggak masalah ya. Kemudian PCP ini tidak seperti meme coin kosong, memang betul, karena memang ada utilitas dari awal juga ya. Sistem token Pi ini dirancang untuk utilitas, aplikasi dan kasus penggunaan di dunia nyata, mendorong pertumbuhan Web3 jangka panjang dan berkelanjutan. Itu dari dulu memang ya. Sebenarnya kalau bahasa-bahasa seperti ini buat saya sudah jenuh ya. Artinya jenuh gimana? Jenuhnya ini karena bahasa itu semua sama. Semua developer mengatakan jangka panjang, semua developer mengatakan Web3, desentral, mengatakan kata-kata yang sama. Termasuk juga airdrop juga sama. Termasuk juga project-project yang pakai deposit juga sama. Ini jangka panjang, ini apa segala macam, sama lah. Artinya bahasa-bahasa seperti itu kita jangan telan mentah-mentah. Ini bagi yang sudah banyak ya bermain di dunia kripto. Tapi bagi yang baru mungkin ini bahasa-bahasa yang baru dan mungkin jadi gitu. Tapi kalau yang ini ya biasa aja. Artinya memang semua developer juga pakai bahasa marketing, bahasa promo, bahasa obsesi, bahasa optimisme ya. Memang bahasa itu yang digunakan gitu. Sama lah.
masa depan, jangka panjang dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita bagi yang sudah banyak berkecimpung di dunia kripto, ya sudah nggak usah juga di apa namanya terlalu dilebay-lebaykan. Jadi kita ikutin aja proses air mengalir kan gitu ya. Oke. Nah, di sini didukung untuk infrastruktur fee ya tentunya jelas, kemudian komunitas global terverifikasi KYC kita tahu ya semua, kemudian dompet Pi juga yang kita gunakan, aplikasi ekosistem, domain fee, jaringan iklan. Nah, jaringan iklan juga teman-teman kan ada tuh yang nanti pengiklan di dunia digital itu bisa melalui Pi, artinya gitu. Nanti yang mereka itu bayarnya pakai Pi gitu kan, itu untuk masalah sirkulasi di dunia iklan ya yang memang ada di jaringan Pi nanti iklannya. Kemudian staking juga yang mulai ada dan lain-lain lah banyak ya. Nah, peluncuran ini bertujuan untuk DeFi sebenarnya, desentralisasi finance ya. Di situ apa namanya ujungnya, artinya finance-nya ini terdesentralisasi. Yang mengutamakan apa yang dipersiapkan yaitu tadi basicnya adalah utilitas, nanti berhubungan dengan produk dan jasa. Kalau utilitas membantu jutaan orang belajar, nah ini untuk testnetnya ya, belajar, membangun dan berinovasi dengan aman sebelum peluncuran mainnet secara penuh gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat apa namanya Cheng Diaovan berpidato, nah ada YouTube-nya, nanti saya lampirin di deskripsi teman-teman ya. Jadi kalau mau lihat YouTube-nya silahkan aja, ada di sana apa yang disampaikan, itu slide-nya ada di belakangnya, slide show-nya membahas apa, ada banyak jelas kok. Memang tidak ada yang aneh-aneh di sana. Dia hanya menjelaskan project teknologi, project Pi Network, udah itu aja. Tujuan, visi misi itu aja, seputaran itu aja gitu ya, agar apa namanya semua orang tahu bahwa oh visi misi dengan teknologi dan kekuatan Pi Network segini misalkan begini. Akhirnya timbul minat dari developer sama investor bergabung lah dengan Pi, semakin meluas. Disitulah akan berpengaruh grow up terhadap value, tujuannya begitu ya. Oke itu aja teman-teman. Mohon maaf bila saya salah kata. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Tidak ada niatan buat mengajari, kita hanya berbagi, sharing informasi. Dan dari beberapa rangkuman, mohon maaf bila terlalu lama ya obrolannya. Ya memang saya seperti ini kalau membahas. Kadang kalau nggak terlalu jelas banget, kadang-kadang ganjel gitu. Maksudnya apa yang ada di unek-unek dan pikiran yang saya pahami tidak tersampaikan itu kadang-kadang ganjel gitu. Jadi nggak puas lah. Ya mohon maaf nih, tapi ya terima atau tidak kembali ke teman-teman masing-masing. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.